Pernah nggak sih kalian merasa sering gagal dalam percintaan? Kemudian kalian melihat orang lain dengan mudahnya memiliki pasangan yang sangat mencintai mereka, sehingga mereka mempunyai kehidupan yang bahagia. Sementara itu, kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri, apa salah kita? Kenapa kita tidak mendapatkan pasangan? Pada video kali ini, kita akan membahas kenapa kita sering merasa gagal dalam percintaan. Gagal terus dalam percintaan, lama-lama kita merasa tidak layak untuk dicintai. Itulah bagaimana rasa dari seorang yang selalu gagal dalam hal percintaan. Dan lama-kelamaan karena kita selalu merasa tidak layak dicintai, kemudian kita akan capek secara emosional. Kita tidak menganggap cinta itu suatu kebutuhan, melainkan suatu keberuntungan. Dan mirisnya, umur kalian ini sudah layak untuk mendapatkan pasangan, bahkan sudah layak untuk menikah. Dan kalian melihat teman-teman kalian sudah pada menikah atau sudah memiliki pacar, sementara kalian masih jomblo saja. Kalian pun akan merasa tertinggal dari mereka. Dan yang lebih miris lagi, kalian akan menghindari cinta sepenuhnya. Kenapa sih kita gagal terus dalam percintaan? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara kita keluar dari masalah ini? Penyebab yang pertama, banyak orang tidak mencari cinta, melainkan upgrade identitas. Menurut self-expansion theory dari buku Love and the Expansion of Self 1986 menerangkan bahwa ada sebagian orang yang tidak benar-benar mencari cinta, melainkan upgrade identitas. Jadi mereka ini menganggap bahwa orang yang memiliki pasangan itu diakui oleh lingkungannya sebagai ya ibaratnya lu laku dan yang gak punya pasangan tuh gak laku. Sehingga mereka asal-asalan memilih pasangan. Ya kemudian pasangan itu tidak benar-benar mencintainya dan begitu pun sebaliknya. Akhirnya mereka merasa tersakiti, kemudian putus dan akhirnya mereka trauma dengan cinta. Penyebab yang kedua, kita hidup di era infinite options, yaitu kita hidup di mana pilihannya itu tidak terbatas. Menurut buku The Paradox of Choice tahun 2004 karya Barry Schwartz, di situ disebutkan bahwa zaman kita sekarang ini sangat mudah untuk mencari pasangan yang sesuai kriteria kita. Tapi gara-gara hal ini, kita menganggap bahwa pasangan kita ini selalu merasa kurang terus. Dan kita mencari yang lebih baik dari pasangan kita saat ini. Padahal yang lebih baik itu sifatnya subjektif. Jadi kita belum tentu menemukan orang yang lebih baik dari pasangan kita saat ini. Apalagi di era dating apps yang merajalela saat ini, yaitu di situ benar-benar tidak terbatas profil-profil yang bahkan yang terlihat bagus. Tapi kembali lagi kepada kita. Bagaimana kita menanggapi dan bagaimana kita memilih di era infinite options. Bab yang ketiga, yaitu ada orang yang merasa takut untuk dicintai secara utuh. Dalam Journal of Personality and Social Psychology 1987 oleh Huzan dan Sever, di situ dijelaskan bahwa orang yang takut dicintai secara utuh itu bisa saja disebabkan oleh trauma masa kecil mereka. Mereka merasa masa kecil mereka kurang kebebasan, kemudian mereka tidak mempercayai orang-orang terdekat mereka. Dan bahkan mereka merasa bahwa orang yang sangat mencintai mereka itu, mereka menganggapnya itu sesuatu yang berlebihan. Seperti contoh kecilnya, ketika kita sangat kecintaan sama orang, tentu kita tidak ingin lepas dari dia. Kita selalu berkabar, kita selalu chat dia terus-menerus. Nah, untuk beberapa orang, hal ini justru mengganggu mereka. Mereka merasa tidak bebas. Dan akhirnya mereka pun takut untuk dicintai secara utuh. Jadi bagaimana jika
kita semua sudah memiliki ciri yang kita sebutkan di atas. Dan bagaimana kita keluar dari masalah selalu gagal dalam percintaan. Yang pertama, sadari pola otomatismu saat dekat dengan seseorang. Tanpa sadar, kita ketika dekat dengan seseorang itu kita sudah memiliki pola otomatis. Seperti gaya chattingan kita, seperti ritme PDKT kita itu seperti apa. Dan kalian di situ harus mengevaluasi lagi apakah ritme kalian ini cocok dengan orang yang sedang dekat dengan kalian, atau gara-gara ritme ini jadinya kalian tidak disukai oleh orang yang sedang dekat dengan kamu. Alhasil, ketika kamu sedang PDKT akhirnya gagal, atau ketika kalian sudah berpacaran akhirnya gagal lagi. Yang kedua, jangan jadikan pasangan sebagai identitas kalian. Sempat kita singgung di awal, karena banyak orang yang menilai cinta atau pasangan itu sebagai penyelamat identitas mereka. Nah, disinilah kalian tidak perlu merasa malu ketika kalian tidak memiliki pasangan. Dan mungkin ya memang itu belum saatnya saja. Karena tidak semua orang itu memiliki waktu yang sama, memiliki orang yang cocok. Setiap orang itu punya perbedaan. Nah, kalian ini harus siap untuk menerima perbedaan itu. Dan kalian harus menganggap bahwa cinta itu bukanlah sebuah permainan atau penyelamat identitas kalian supaya diakui oleh orang lain. Yang ketiga, berhenti mencari cinta untuk nilai diri. Jadi nilai diri kalian itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak pasangan kamu, seberapa mudah kamu mendapatkan pasangan. Nilai diri itu banyak. Mulai dari nilai dari segi finansial, dari segi berpikir itu banyak. Tidak semuanya itu tertuju pada percintaan. Oke, misal kalian gagal dalam percintaan untuk saat ini, tapi kalian belum tentu gagal dalam cara berpikir atau gagal dalam karir kalian, tidak. Bahkan ketika kalian fokus untuk diri kalian sendiri, maka sesuai hukum alam, ketika kalian sudah bagus, ketika kalian sudah berharga, maka orang-orang akan mendekatimu secara otomatis, bahkan tanpa kamu mencari. Oke guys, jadi ya tadi ketika kalian merasa gagal dalam percintaan, kalian harus evaluasi dulu diri kalian. Karena faktor internal itu berperan penting untuk suatu keberhasilan kalian sendiri. Jadi saran saya, kalian tidak perlulah menganggap kalian ini, aduh kena kutukan apa nih gua nggak dapat pasangan, itu tidak. Mungkin belum saatnya saja. Untuk video kali ini segitu dulu guys. Kalau dinilai relevan dan bermanfaat untuk kalian, boleh kalian like. Atau jika ada kritik dan masukan, saya sangat terbuka dengan kritik. Maka silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton.